Selamat pagi semuanya. Apakah semua sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, selamat datang di kelas fisika. Hari ini Ibu mau membahas materi baru, yaitu tentang suhu dan kalor. Kalau ngomongin tentang suhu, pasti kalian sering menemukan fenomena ini dari kecil, mulai dari es yang dingin, terik matahari, air yang panas. Semua fenomena tersebut adalah fenomena yang berhubungan dengan suhu. Tapi bagaimana dengan kalor? Apakah kalian pernah dengar? Oke, kalau belum pernah dengar, kalian pasti pernah nih bertanya-tanya, kenapa sih saat kita memegang gelas berisi minuman yang panas, tangan kita jadi ikutan kepanasan? Ada yang tahu nggak jawabannya kenapa? Ya, secara fisika, tangan kita itu jadi ikut kepanasan karena adanya kalor yang merambat dari minuman tersebut, lalu merambat ke gelas hingga akhirnya sampai ke tangan kita. Jadilah tangan kita ikut kepanasan. Lalu, apa sih pengertian suhu dan kalor? Nah, suhu itu adalah ukuran panas dan dinginnya suatu benda. Artinya, semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Sedangkan kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Energi yang diterima dan dilepaskan suatu benda akan mempengaruhi perubahan suhu dari benda tersebut. Suhu dari benda yang menerima panas atau kalor akan mengalami peningkatan alias menjadi lebih panas. Sedangkan suhu dari benda yang melepaskan panas atau kalor akan mengalami penurunan suhu alias menjadi lebih dingin. Nah, benda yang mengalami perubahan suhu akan mengalami perubahan berupa penyusutan dan juga pemuaian. Nah, sekarang kalian jadi ngerti kan apa sih perbedaan antara suhu dan kalor. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengukuran suhu. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Terdapat 4 skala umum yang digunakan dalam termometer. Yang pertama yaitu Celsius, kedua Reaumur, ketiga Fahrenheit, dan yang keempat Kelvin. Tadi Ibu sudah katakan bahwa suhu dari benda yang menerima panas atau kalor akan mengalami peningkatan alias menjadi lebih panas. Sedangkan suhu dari benda yang melepaskan panas atau kalor akan mengalami penurunan suhu alias menjadi lebih dingin. Nah, benda yang mengalami perubahan suhu akan mengalami perubahan berupa penyusutan dan pemuaian. Lalu apa sih penyusutan dan pemuaian itu? Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang mengalami penurunan suhu sehingga panjang, lebar, luas, dan volumenya berkurang. Sedangkan pemuaian adalah perubahan suatu benda yang mengalami peningkatan suhu sehingga panjang, lebar, luas, dan volumenya bertambah. Penyusutan dan pemuaian dapat terjadi pada seluruh zat, termasuk zat padat, zat cair, dan zat gas seperti logam, air raksa, dan udara. Contohnya apa sih penyusutan dan pemuaian? Contohnya ban sepeda dan kabel listrik. Saat kita memompa ban sepeda, udara yang diisi ke dalamnya pasti tidak terlalu penuh kan?
Karena udara di dalam ban juga bisa memuai karena panas. Kalau ban itu diisi terlalu penuh, maka udara yang memuai itu bisa membuat ban meletus. Begitu juga dengan kabel listrik. Di siang hari, kalau kita perhatikan kabel listrik yang ada di jalan raya, itu kabel listriknya akan mengendur. Sedangkan di malam hari, kabel listrik akan terlihat lurus. Kabel listrik dipasang demikian agar pada malam hari atau saat bersuhu dingin, kabel tidak terlalu tegang atau putus saat mengalami penyusutan. Setelah mengerti tentang pengukuran suhu, sekarang Ibu akan jelasin tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor ini pasti udah sering kalian alami setiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, saat kalian mencelupkan sendok ke dalam air panas. Lama-kelamaan, sendok tersebut akan menjadi panas juga kan? Atau misalnya ketika kamu duduk di dekat api unggun. Lama-kelamaan, badan kamu akan terasa hangat juga kan? Nah, kedua peristiwa itu bisa terjadi karena adanya perpindahan kalor. Kalian masih ingat nggak apa itu kalor yang sudah Ibu jelaskan di awal pembelajaran tadi? Nah, kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor dilambangkan dengan Q, memiliki satuan internasional Joule. Meskipun kalor bisa berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, tapi nggak semua benda baik dalam menghantarkan panas loh. Benda-benda di sekitar kita digolongkan menjadi dua macam, yaitu benda konduktor dan benda isolator. Benda yang bersifat konduktor bisa menghantarkan panas dengan baik. Contohnya nih, seperti tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Sementara itu, benda yang menghantarkan panas dengan buruk disebut isolator. Contoh benda isolator antara lain plastik, kain, kayu, karet, kertas, dan juga ban. Sekarang coba deh kalian perhatikan panci kalian di dapur. Biasanya badan panci tersebut terbuat dari aluminium yang merupakan benda konduktor. Sedangkan pegangan pancinya terbuat dari plastik atau terbuat dari kayu yang merupakan benda isolator. Kenapa dibuat seperti itu? Supaya ketika kalian masak, kalian mau masak mie, menggunakan panci tersebut, panas dari api kompor tidak bisa merambat dengan baik ke dalam panci, sehingga masakan kita bisa cepat matang. Sebaliknya, panas dari api kompor akan merambat dengan buruk ke pegangan panci, sehingga tangan kalian gak akan kepanasan saat memasak. Nah, kalian sudah paham kan tentang benda konduktor dan isolator? Sekarang kita bahas yuk tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor atau panas dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan medium perantaranya. 3 jenis perpindahan kalor tersebut adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Lalu apa sih pengertian konduksi? Apa sih bedanya dengan konveksi dan radiasi? Mari kita bahas di slide berikutnya. Perpindahan kalor yang pertama yaitu konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya apa sih? Contohnya, benda yang terbuat dari logam akan terasa panas jika ujungnya dipanaskan.
Contoh lainnya nih, mentega yang dipanaskan di wajan akan meleleh karena panas. Kemudian knalpot akan menjadi panas saat mesin motor dihidupkan. Faktor kedua yaitu konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara atau medium yang disebabkan oleh pergerakan zat tersebut dan disertai perpindahan partikel-partikelnya. Konveksi dapat terjadi pada zat cair dan gas. Contohnya apa sih? Contohnya gerakan naik dan turun kacang, kedelai, atau lainnya pada saat dipanaskan. Contoh yang lainnya yaitu terjadinya angin darat. Dan yang terakhir, gerakan naik dan turunnya air ketika kita panaskan. Perpindahan kalor yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas yang tidak membutuhkan zat perantara atau medium. Contohnya, sinar matahari yang masuk di bumi meskipun melalui ruang hampa. Kemudian, contoh lainnya yaitu menetaskan telur menggunakan cahaya lampu. Dan yang terakhir, pakaian akan kering ketika dijemur di bawah terik sinar matahari. Contoh-contoh di atas itu merupakan contoh perpindahan kalor dari radiasi. Ketiga jenis perpindahan kalor atau panas tersebut dapat terjadi sekaligus pada suatu proses pemanasan. Contohnya adalah proses memanaskan panci berisi air di atas kompor seperti pada gambar. Rambatan panas api dari kompor ke panci adalah proses radiasi. Kemudian, air yang panas di bagian bawah panci akan bergerak ke atas, bertukar posisi dengan air di bagian bawah, menghasilkan transfer panas melalui konveksi. Dan panas yang terdapat di pemegang panci yang terbuat dari logam dapat dihantarkan ke tangan melalui proses konduksi. Kalor bisa menaikkan suhu suatu zat yang berdampak terhadap terjadinya perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat yang membutuhkan kalor ini dapat berubah wujud berupa 1. Mencair, yaitu benda yang berubah wujud menjadi cair. Contohnya adalah es batu. Sesaat setelah dikeluarkan dari kulkas dan terkena sinar matahari, maka es batu akan berubah menjadi cair lagi. 2. Menguap, yaitu perubahan wujud menjadi uap. Contohnya adalah air yang kita didihkan di dalam panci akan mengeluarkan uap panas. Jadi, air akan berubah menjadi molekul-molekul uap. 3. Menyublim, yaitu perubahan wujud zat menjadi gas. Contohnya yaitu kapur barus yang diletakkan di dalam lemari, lama-kelamaan tentu kapur barus tersebut akan semakin mengecil akibat berubah menjadi gas. Mencair dan menguap merupakan peristiwa yang membutuhkan kalor, karena untuk dapat meleburkan sebuah bongkahan es ataupun untuk menguapkan air dibutuhkan kalor. Sedangkan perubahan wujud zat yang melepaskan kalor yaitu antara lain 1. Membeku, yaitu ketika air yang diletakkan di dalam kulkas maka lama-kelamaan akan membeku. 2. Mengembun, yaitu saat es batu diletakkan di dalam gelas maka akan ada embun yang muncul di bagian luar gelas.
3. Mengkristal, yaitu terjadinya salju yang mengkristal atau terbentuk di awan. Peristiwa mengembun dan membeku tidak membutuhkan kalor, melainkan melepaskan kalor. Peristiwa terjadinya embun di pagi hari juga merupakan contoh dari perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Begitu juga peristiwa membeku akan dikeluarkan sejumlah kalor dari air sehingga air membeku membentuk bongkahan es. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan apa sih perbedaan suhu dan kalor? Sesungguhnya, suhu telah banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi sejak kita mengalami pandemi COVID-19. Kata suhu sudah tidak jarang lagi kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, pada saat kalian mau masuk ke dalam sekolah, kalian akan diperiksa suhunya terlebih dahulu. Sekarang kalian jadi tahu nih, apa sih perbedaan suhu dan kalor? Sekian pembahasan kita tentang suhu dan kalor. Hari ini kalian sudah banyak belajar nih, mulai dari pengertian suhu, pengertian kalor, bagaimana cara mengukur suhu, bagaimana proses perpindahan kalor, dan bagaimana pengaruh kalor terhadap wujud zat. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Jangan lupa untuk meningkatkan terus kemampuanmu ya selama di rumah. Selamat belajar.